Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Apa jadinya jika ibu tiri yang seharusnya melindungi justru meninggalkan kutukan yang menghantui anak tirinya sampai dewasa? Malam itu, aku melihat dua bayangan berdiri di bawah pohon. Salah satunya memanggil namaku dengan suara yang sudah lama mati. Dan sejak saat itu, aku sadar, santet ini belum benar-benar berakhir. Malam itu, hujan turun tanpa jeda, seperti langit sedang menumpahkan kesedihan yang sudah lama dipendam. Angin berdesis melewati celah jendela rumah kayu peninggalan almarhum ibu kandungku. Suaranya mirip bisikan orang sakit yang menunggu ajal. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menatap pintu yang sejak sore tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Sejak ayah menikah lagi, rumah ini berubah seperti perahu bocor di tengah lautan gelap. Tidak langsung tenggelam, tetapi perlahan kehilangan arah. Perempuan yang kini dipanggil ibu tiri datang membawa aroma asing. Campuran bunga kering dan asap dupa. Senyumnya selalu tipis, seolah menyimpan rahasia di balik gigi yang tersusun rapi. Namanya Ratmi. Tubuhnya tinggi, kulitnya pucat seperti kertas lama. Tatapannya sering berhenti terlalu lama di wajahku, seakan sedang menghitung sesuatu yang tak bisa kulihat. Setiap kali ia melintas di lorong, udara terasa berat, seperti seseorang menaruh batu besar di dadaku. Pada minggu pertama, aku masih berusaha bersikap sopan. Namun sejak malam Jumat Kliwon itu, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Panas dingin datang bersamaan. Kepala berdenyut seperti dipukul palu besi. Ketika memejamkan mata, bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tak bergerak, hanya mengawasi. Aku pernah mengadu pada ayah. Ia hanya menepuk pundakku sambil berkata mungkin aku terlalu banyak melamun. Ayah tidak pernah percaya pada hal-hal semacam itu. Baginya dunia hanya berisi kerja, makan, lalu tidur. Ia tidak tahu bahwa ada wilayah lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap pukul 2 dini hari, langkah kaki terdengar dari dapur menuju gudang belakang. Langkah itu selalu sama, pelan namun pasti. Seperti bunyi jam tua yang menghitung detik menuju sesuatu yang buruk. Aku pernah mengintip lewat celah pintu. Ibu tiri membawa kain putih dan sebuah mangkuk tanah basah. Rambutnya tergerai, matanya tidak berkedip. Sejak kejadian itu, aku mulai mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi, aku berdiri di tengah sawah yang mengering. Dari tanah retak, tangan-tangan hitam muncul satu persatu, menarik kakiku ke bawah. Di kejauhan, suara perempuan tertawa. Nadanya mirip suara Ratmi, tetapi juga menyerupai suara ibu kandungku yang telah meninggal 2 tahun lalu. Setiap bangun tidur, bekas goresan muncul di pergelangan kakiku. Luka itu tidak dalam, namun membentuk pola seperti tulisan yang tidak bisa dibaca. Rasanya perih, seolah kulitku disentuh api kecil. Hari demi hari, tubuhku melemah. Nafas pendek, makan terasa pahit, dan telinga sering mendengar panggilan namaku dari arah sumur. Ketika kuceritakan pada Ratmi, ia hanya menatap lama lalu menyentuh keningku. Tangannya dingin, seperti baru diangkat dari air hujan. "Kau harus banyak istirahat," ucapnya pelan. Nada suaranya seperti orang yang sedang menutup pintu rahasia. Suatu sore, saat ayah pergi ke kota, aku memberanikan diri membuka gudang belakang. Tempat itu selalu dikunci, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh. Bau tanah dan daun kering menyambut hidungku. Di sudut ruangan terdapat meja kecil dari bambu. Di atasnya terletak kain putih, paku berkarat,
potongan rambut dan foto keluargaku yang sudah menguning. Aku gemetar. Dadaku seperti dihantam ombak besar. Semua cerita tentang santet yang pernah kudengar kini berdiri nyata di hadapanku. Rasanya seperti menemukan ular tidur di bawah bantal sendiri. Saat aku hendak keluar, suara langkah muncul dari belakang. Ratmi berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak marah, justru terlihat sedih. Matanya memantulkan cahaya redup lampu minyak, seperti dua kolam yang menyimpan banyak cerita tenggelam. "Kau tidak seharusnya masuk ke sini," katanya pelan. Aku berteriak bahwa ia ingin mencelakaiku. Aku menyebut semua luka, mimpi, dan suara aneh yang kudengar. Ratmi tidak membantah. Ia hanya duduk di lantai gudang, memeluk lutut seperti anak kecil yang kelelahan. "Jika aku tidak melakukan ini, kau sudah lama dibawa pergi," bisiknya. Aku tidak mengerti maksudnya. Ratmi kemudian mengambil kain putih dan membuka lipatannya. Di dalamnya terdapat boneka kecil dari jerami dibungkus benang merah. Wajah boneka itu menyerupai diriku. "Itu bukan untuk menyakitimu," katanya. "Itu untuk mengikat sesuatu yang mencoba masuk ke tubuhmu." Aku ingin lari, namun kakiku terasa berat. Dalam pikiranku, Ibu Tiri selalu menjadi tokoh jahat. Namun saat itu, wajah Ratmi lebih terlihat seperti penjaga pintu neraka yang kelelahan menahan serangan. Ia bercerita bahwa sejak menikah dengan ayahku, arwah ibu kandungku tidak pernah benar-benar pergi. Rasa cemburu dan sakit hatinya berubah menjadi bayangan yang ingin menarikku ke alamnya. Santet yang kulihat bukan kiriman Ratmi, melainkan perisai agar aku tetap hidup. "Kau ibarat perahu kecil di sungai deras. Jika aku tidak mengikat arus itu, kau akan hanyut." Kata-katanya seperti hujan di tanah panas. Ada lega, tetapi juga ketakutan baru. Jika semua ini benar, maka selama ini aku salah menuduh orang yang berusaha melindungiku. Malam itu, hujan kembali turun. Aku kembali ke kamar dengan perasaan bercampur. Di cermin, wajahku tampak lebih pucat dari biasanya. Namun untuk pertama kalinya, bayangan hitam tidak lagi muncul di sudut ruangan. Di luar, suara Ratmi membaca mantra terdengar lirih, seperti doa yang disampaikan pada angin. Aku tidak tahu sampai kapan ia mampu menahan kekuatan itu. Yang ku tahu, rumah ini bukan lagi sekedar tempat tinggal, melainkan medan perang antara yang telah pergi dan yang masih bertahan. Dan aku berada tepat di tengahnya. Fajar muncul dengan warna kelabu, seolah matahari enggan menyentuh rumah ini. Aku terbangun dalam keadaan lemah, tetapi pikiranku lebih jernih dibanding malam sebelumnya. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada suara bisikan dari sudut ruangan. Hanya bunyi ayam berkokok dari kejauhan dan aroma tanah basah yang tersisa di udara. Ratmi tidak terlihat di dapur. Ayah sudah pergi bekerja sejak subuh. Di meja makan hanya ada secangkir teh hangat dan selembar kertas bertuliskan pesan singkat. "Jangan keluar rumah hari ini." Tulisan itu seperti pagar bambu tipis di tengah badai. Tidak kuat, namun menjadi satu-satunya penahan rasa takut. Aku duduk lama sambil memandangi pintu gudang dari kejauhan. Tempat itu kini terasa seperti luka terbuka yang belum dijahit. Di kepalaku, penjelasan Ratmi berputar-putar seperti roda tua yang terus berdecit. Jika benar arwah ibu kandungku masih berkeliaran, berarti yang mengawasiku selama ini bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang pernah memelukku saat kecil. Pagi berjalan lambat. Setiap sudut rumah seperti memiliki mata. Angin menggeser tirai, membentuk bayangan yang menyerupai tubuh manusia. Aku merasa seperti ikan kecil di akuarium retak, menunggu kapan kaca pecah. Menjelang siang, suara dari sumur kembali terdengar. Bukan panggilan, melainkan tangisan. Suaranya lirih, mirip suara kain diseret di lantai. Dadaku sesak. Aku berdiri, melangkah perlahan menuju halaman belakang. Tanah masih basah, dan bau lumpur bercampur daun tua memenuhi hidung. Di tepi sumur, aku melihat bekas telapak kaki. Jejaknya kecil, seperti kaki perempuan, namun arahnya tidak menuju keluar, melainkan mengitari sumur berkali-kali. Seolah seseorang berjalan tanpa tujuan, terperangkap dalam lingkaran yang sama.
Aku menutup telinga tetapi tangisan itu masuk ke dalam kepala, bukan melalui suara, melainkan melalui ingatan. Tiba-tiba kenangan lama muncul. Ibu kandungku duduk di dekat sumur sambil menyisir rambutku. Wajahnya saat itu lelah, tetapi penuh kasih. Ingatan itu berubah menjadi gambaran lain. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya tersenyum tanpa kehangatan. Aku jatuh terduduk. Lututku menyentuh tanah. Saat itu Ratmi muncul dari arah dapur membawa mangkuk berisi air dan irisan daun. Ia tidak terkejut melihatku di dekat sumur. Dia mulai mendekat lagi, katanya pelan. Aku bertanya mengapa arwah ibu tidak tenang. Ratmi menjawab bahwa perasaan manusia yang mati dalam keadaan kecewa bisa berubah menjadi bayangan yang tidak mengenal batas. Seperti api kecil yang terus mencari kayu agar tetap hidup. Ia menyuruhku masuk kamar dan mengunci pintu. Aku menuruti tanpa bantahan. Dari balik dinding, kudengar Ratmi mengucap kalimat yang tidak kumengerti. Nadanya naik turun seperti orang berbicara dengan angin. Menjelang sore, kepalaku kembali berat. Udara terasa lebih dingin meski matahari belum tenggelam. Aku merebahkan diri, mencoba tidur. Tetapi mata terpejam justru membuka pintu mimpi lain. Aku berada di ruang tamu, namun rumah itu kosong tanpa perabot. Dindingnya basah seolah baru saja disiram hujan. Di tengah ruangan, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Ia membelakangiku. Bajunya putih, namun warnanya kusam seperti kain yang dikubur lama. "Ibu," panggilku. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya sama persis seperti ibu kandungku, tetapi matanya hitam tanpa cahaya. Senyumnya terangkat kaku. "Kau milikku," ucapnya. Aku mundur, tetapi lantai berubah menjadi lumpur. Kakiku terperangkap. Tangan ibu itu memanjang, jarinya dingin seperti besi. Saat hampir menyentuh wajahku, suara Ratmi memanggilku dari kejauhan. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi leher. Dari luar kamar terdengar suara kaca pecah. Aku membuka pintu dan melihat jendela dapur retak. Di lantai terdapat bekas tanah membentuk simbol aneh seperti lingkaran dengan garis di tengah. Ratmi berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya merah. "Dia marah karena aku menghalangi," katanya pelan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Lampu minyak menyala redup. Ayah belum pulang. Aku duduk dekat Ratmi tidak lagi menjaga jarak. Dalam hati, aku mulai melihatnya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai benteng terakhir. Ratmi mengambil boneka jerami dan menaruhnya di atas meja. Ia meneteskan air dari mangkuk ke kepala boneka itu. Lalu ia mengikat benang merah di pergelangan tanganku. "Ini bukan untuk mengikatmu," ucapnya seperti jangkar agar jiwamu tidak terseret. Aku mengangguk meski belum sepenuhnya paham. Rasanya seperti seseorang memberiku payung di tengah hujan darah. Sekitar tengah malam, angin berputar di halaman. Pintu bergetar. Dari luar terdengar suara perempuan memanggil namaku dengan nada yang sama seperti dalam mimpi. Ratmi berdiri di depan pintu. Tangannya gemetar namun tubuhnya tegak. "Jangan jawab," katanya tegas. Suara itu semakin keras. Dinding seperti dipukul dari luar. Aku memeluk lutut, merasa seperti anak burung di sarang yang diguncang badai. Tiba-tiba semua suara berhenti. Sunyi turun seperti kain hitam menutup rumah. Aku mengintip keluar jendela. Di halaman tidak ada siapa-siapa, hanya tanah yang membentuk jejak melingkar menuju sumur. Ratmi duduk lemas, nafasnya tersengal. "Ini baru permulaan," katanya lirih. "Jika aku lemah, dia akan masuk penuhnya." Aku memandang sumur di kejauhan, gelapnya seperti mulut besar yang menunggu mangsa. Dalam hatiku muncul satu kesadaran baru. Perang ini bukan tentang kebencian antara dua perempuan, melainkan tentang diriku yang berdiri di tengah arus dua dunia. Dan babak yang lebih gelap baru saja membuka pintunya. Pagi ketiga hadir tanpa suara burung. Udara membeku seperti ruangan kosong yang ditinggalkan doa. Aku membuka mata dengan rasa berat di dada, seolah malam menaruh batu besar di dalam napasku.
Benang merah masih melingkar di pergelangan tangan, terasa hangat meski tubuhku menggigil. Ratmi duduk di dekat pintu kamar. Wajahnya terlihat lebih tua dari kemarin. Garis-garis lelah di keningnya seperti peta jalan menuju sesuatu yang tidak ingin ku tahu. "Kita tidak bisa terus menahan," katanya perlahan. Seperti menahan ombak memakai telapak tangan. Aku bertanya apa maksudnya. Ratmi menghela napas panjang, lalu mengambil kendi tanah liat dari bawah meja. Di dalamnya terdapat air keruh bercampur serpihan daun dan abu tipis. "Arwah itu semakin kuat karena kau mulai ragu. Keraguanmu ibarat celah di dinding. Lewat sana, dia masuk." Kalimat itu menancap di pikiranku seperti paku karat. Ayah belum pulang sejak kemarin. Telepon tidak bisa dihubungi. Rumah ini terasa seperti pulau terpisah dari dunia. Aku ingin keluar, mencari bantuan, tetapi Ratmi melarang. Katanya jika aku melangkah terlalu jauh dari rumah, bayangan itu akan lebih mudah meraih tubuhku. Menjelang siang, suara air dari sumur berubah. Bukan lagi tetesan, melainkan seperti seseorang mengaduk lumpur dengan tangan kosong. Bau amis menyebar di halaman, menyerupai bangkai ikan yang dijemur di bawah matahari. Aku mengintip dari balik tirai. Di tepi sumur terlihat rambut hitam mengambang di permukaan. Rambut itu bergerak pelan, mengikuti putaran air. Ratmi berdiri di sampingku. Tangannya menggenggam kain putih dan segenggam garam kasar. "Dia sedang mencoba naik," ucapnya. Ia melangkah keluar tanpa ragu. Aku mengikuti dengan jarak beberapa langkah. Kakiku gemetar, namun ada dorongan aneh yang membuatku tidak ingin bersembunyi lagi. Seperti anak kecil yang akhirnya berani menatap api setelah lama takut terbakar. Ratmi menaburkan garam ke arah sumur. Air di dalamnya mendidih tanpa api. Rambut hitam itu tenggelam, lalu muncul lagi bersama suara tawa yang tidak memiliki sumber. Suara itu bukan suara Ratmi, bukan pula suara ibu kandungku yang kuingat. Nada tersebut seperti dua suara digabung menjadi satu, mirip besi yang digesek kaca. "Kau tidak bisa mengambilnya dariku," katanya. Aku menutup telinga, tetapi kata-kata itu masuk melalui dada, bukan melalui pendengaran. Ratmi mulai membaca mantra. Suaranya seperti orang berjalan di jembatan rapuh, perlahan namun penuh kehati-hatian. Angin berputar di sekitar kami. Dedaunan beterbangan membentuk lingkaran, seperti kawanan burung yang tersesat. Tiba-tiba, air sumur memercik keluar. Sosok perempuan muncul hingga setengah badan. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian mata. Itu wajah ibu kandungku, tetapi bukan ibu yang dulu mengajariku berjalan. "Kau meninggalkanku," katanya padaku. "Sekarang kau milik dunia yang sama denganku." Aku ingin menangis, ingin memanggilnya ibu, namun lidahku keluh. Hatiku terbelah antara rasa rindu dan rasa takut, seperti berdiri di antara dua cermin yang memantulkan bayangan berbeda. Ratmi berdiri di depan sosok itu, tubuhnya menjadi penghalang. "Dia masih hidup," ujar Ratmi tegas. "Jangan seret dia ke tempatmu." Bayangan itu tertawa. Air menetes dari lengannya, membentuk garis panjang di tanah. "Kaulah yang mencurinya dariku." Aku baru mengerti. Dalam pandangan arwah itu, Ratmi adalah pencuri. Pencuri peran, pencuri perhatian, pencuri keluarga. Langit mendadak gelap. Awan berkumpul seperti tumpukan kain hitam. Angin berhenti, menyisakan sunyi yang menusuk telinga. Ratmi memutar tubuhnya ke arahku. "Jika kau ingin bebas, kau harus berani mengingatnya sebagai ibu, bukan sebagai hantu." Aku tidak paham sepenuhnya, tetapi kata-kata itu terasa benar. Aku melangkah maju, mendekati sumur. Kaki terasa seperti menapak di pasir basah yang bisa runtuh kapan saja. "Ibu, aku masih hidup, aku masih di sini." Sosok itu menatapku lama. Ekspresinya berubah. Senyumnya runtuh menjadi raut sedih. Untuk sesaat, aku melihat wajah ibu yang dulu mengendongku saat hujan deras. Namun, bayangan itu kembali mengeras. "Kau akan datang padaku, cepat atau lambat." Ia tenggelam kembali ke dalam sumur. Air menjadi tenang, tetapi tanah di sekitarnya retak seperti kulit kering.
Ratmi jatuh berlutut. Nafasnya berat, seperti orang yang baru selesai menarik gerobak di tanjakan. Itu hanya pengingat. Dia belum pergi, katanya. Kita masuk ke dalam rumah. Aku membantu Ratmi duduk. Tangannya dingin tetapi matanya masih menyala. Malam tiba tanpa senja. Lampu minyak berkedip. Dari luar terdengar suara langkah mengelilingi rumah. Bukan satu pasang kaki, melainkan banyak, seperti kerumunan yang tidak terlihat. Dinding bergetar pelan, pintu berderit. Aku merasa rumah ini seperti perahu kecil yang dihantam gelombang tak kasat mata. Ratmi menyiapkan boneka jerami dan kendi tanah liat. Ia memintaku duduk di tengah ruangan. Jika sesuatu terjadi padaku, katanya pelan, jangan pernah membuka sumur itu lagi. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tetapi suara dari luar semakin keras. Terdengar tangisan bercampur tawa. Bayangan ibu muncul di balik jendela. Wajahnya menempel di kaca, meninggalkan bekas air seperti air mata. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, aku melihat kenangan masa kecil. Ibu menyuapiku nasi, ibu menyisir rambutku, ibu memanggil namaku saat senja. Kenangan itu berubah menjadi cahaya kecil di kepalaku, seperti lilin di ruangan luas. Ketika ku buka mata, bayangan di jendela hilang. Rumah kembali sunyi. Ratmi masih duduk di depanku, wajahnya pucat, tetapi tersenyum tipis. Dia mundur untuk sementara, tetapi harga yang harus dibayar belum selesai. Aku memandang sumur melalui celah jendela. Gelapnya seperti mulut malam yang menunggu cerita berikutnya. Dalam hatiku, tumbuh satu kesadaran. Pertarungan ini bukan hanya antara arwah dan manusia, melainkan antara ingatan dan keikhlasan. Seperti dua sungai yang bertemu dan saling mendorong, menunggu mana yang lebih kuat mengalir. Dan aku tahu, bab berikutnya akan meminta sesuatu yang lebih besar dari sekedar keberanian. Subuh datang seperti tamu tak diundang. Cahaya pucat menyelinap lewat celah papan rumah, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku terbangun dengan perasaan aneh, seolah malam sebelumnya hanya mimpi panjang yang meninggalkan bekas di dada. Ratmi tertidur di kursi kayu. Tubuhnya miring seperti orang yang kehabisan tenaga setelah menarik beban berat. Benang merah di pergelangan tanganku berubah kusam. Warnanya tidak lagi menyala, mirip daun kering yang kehilangan getah. Aku menyentuhnya pelan, khawatir jika ikatan itu putus, sesuatu akan kembali masuk ke dalam diriku. Ratmi membuka mata perlahan. Sorotnya redup, namun masih menyimpan kewaspadaan. Waktuku tidak banyak, katanya lirih. Arus itu semakin deras. Kita harus menutup jalan terakhir. Aku bertanya jalan apa yang dimaksud. Ratmi berdiri tertatih, lalu menunjuk ke arah sumur di belakang rumah. Pintu itu harus disegel dengan ingatan yang benar, bukan dengan amarah. Kalimatnya terdengar seperti teka-teki, namun aku mengerti satu hal. Selama arwah ibu kandungku masih memandangku sebagai miliknya sepenuhnya, pertarungan tidak akan berhenti. Seperti dua tangan menarik satu kain sampai kain itu robek. Kami berjalan menuju halaman belakang. Kabut tipis mengambang di sekitar sumur, membentuk tirai abu-abu. Air di dalamnya tenang, tetapi keheningan itu justru terasa seperti nafas yang ditahan. Ratmi mengeluarkan kotak kayu kecil dari balik bajunya. Di dalamnya terdapat sisir tua, kain kebaya lusuh, serta foto ibu kandungku saat masih hidup. Benda-benda itu seperti serpihan masa lalu yang disimpan dalam peti kenangan. Kau harus memanggilnya dengan wajah yang dulu, bukan dengan rupa yang sekarang. Tanganku gemetar ketika mengambil foto itu. Wajah ibu tersenyum lembut, jauh dari bayangan yang menghantui rumah. Aku duduk di tepi sumur, memejamkan mata dan mulai berbicara dalam hati. Ibu, aku masih ingat suaramu saat memanggilku pulang. Aku masih ingat tanganmu yang bau sabun. Aku tidak melupakanmu. Angin bergerak pelan, permukaan air bergetar seperti kulit yang disentuh ujung jarum. Dari dalam sumur muncul kabut lebih tebal, lalu terdengar suara isakan. Sosok itu perlahan naik, wajahnya tidak lagi sepucat malam kemarin. Matanya terlihat basah, bukan hitam kosong. Untuk sesaat, aku melihat ibu yang pernah kupeluk. Kau ingin meninggalkanku lagi? Tanyanya. Tidak,
Aku ingin kau beristirahat. Ratmi berdiri di sampingku, memegang kain putih. Tubuhnya goyah seperti lilin yang hampir habis. Ia harus memilih, melepas atau menahan. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur sunyi. Bayangan ibu terdiam, rambutnya bergoyang perlahan, mengikuti hembusan angin. Aku melangkah dekat, berani menatapnya tanpa takut. Ibu, aku hidup karena kenanganmu, bukan karena kematianmu. Kalimat itu keluar begitu saja, seperti air yang menemukan jalan di antara batu. Sosok itu bergetar, tubuhnya mulai memudar, seperti gambar di kaca yang terkena hujan. Namun sebelum menghilang, tangannya terulur ke arahku. Sentuhannya dingin, tetapi tidak menyakitkan. "Jangan lupakan aku," bisiknya. Air mata jatuh dari matanya, menyatu dengan air sumur. Lalu tubuhnya runtuh menjadi kabut tipis yang terserap ke dalam lubang gelap itu. Angin berhenti, halaman kembali sunyi. Ratmi jatuh terduduk, nafasnya tersengal, wajahnya pucat seperti kain yang kehilangan warna. Kau berhasil, namun penutupnya belum sempurna. Aku membantu Ratmi berdiri. Kami kembali masuk rumah. Di ruang tengah, ia mengambil kendi tanah liat dan menuangkan isinya ke lantai, membentuk garis melingkar. Ini batas terakhir. Setelah ini aku tidak tahu apakah tubuhku masih kuat. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tetapi tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri. Ayah berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang yang berjalan dalam tidur. "Ayah!" seruku. Ia melangkah masuk tanpa menjawab. Kakinya menyeret tanah dari luar, meninggalkan jejak basah. Dari punggungnya terasa hawa dingin yang bukan milik manusia. Ratmi berdiri di antara aku dan ayah. Tangannya gemetar. "Dia mengikutinya," ucap Ratmi. Ayah menatapku dengan senyum yang bukan senyumnya. Dari mulutnya keluar suara yang pernah kudengar dari sumur. "Kau tetap akan datang kepadaku." Aku merasa seperti melihat dua wajah dalam satu tubuh. Ayah dan ibu menyatu dalam satu bayangan. Ratmi mengangkat kain putih dan membentangkannya di depan ayah. Ia membaca kalimat pendek yang terdengar seperti doa, bukan mantra. Suaranya pecah namun penuh tekad. Ayah terjatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Bayangan gelap keluar dari punggungnya, seperti asap dari kayu basah. Asap itu membentuk wajah ibu sekali lagi, namun kali ini penuh kesedihan, bukan kemarahan. Ia menatapku lama, lalu menoleh ke Ratmi. "Jaga dia," katanya pelan. Bayangan itu menghilang ke arah sumur, meninggalkan ayah terkulai lemah. Aku berlari memeluk ayah. Nafasnya berat tetapi matanya kembali normal. Ratmi berdiri di samping kami, tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Harga dari penutupan pintu itu adalah tenagaku. Aku hanya perantara, bukan pemilik akhir. Ia tersenyum tipis, seperti orang yang baru selesai mengantar tamu jauh. Malam itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara dari sumur, hanya bunyi jangkrik dan angin pelan. Namun di dalam diriku muncul rasa hampa, seperti setelah badai besar berlalu, tanah menjadi tenang, tetapi menyimpan bekas retak. Aku menatap halaman dari jendela. Sumur itu sekarang tampak seperti lubang biasa, bukan lagi mulut kegelapan. Tetapi aku tahu, kisah ini belum sepenuhnya berakhir, karena ada sesuatu yang belum kuketahui. Apa yang sebenarnya harus dikorbankan Ratmi agar pintu itu tertutup? Dan jawaban itu akan datang bersama malam berikutnya. Pagi kelima datang tanpa cahaya cerah. Langit tampak seperti kain abu-abu yang digantung rendah, menekan atap rumah hingga terasa sempit. Ayah masih terbaring di kamar, tubuhnya lemah seperti batang pohon yang baru saja ditebang. Nafasnya pendek, namun matanya sudah tidak kosong lagi. Ia memandangku seolah baru pulang dari perjalanan panjang yang tidak ingin diingat. Ratmi duduk di kursi bambu dekat jendela, rambutnya kusut, kulitnya semakin pucat. Tubuhnya terlihat lebih ringan, seakan sebagian dirinya tertinggal di halaman belakang bersama bayangan semalam. "Kau jangan dekat-dekat sumur hari ini," katanya pelan. Tempat itu belum sepenuhnya tertutup. Aku mengangguk, meski perasaanku seperti ditarik dua arah. Ada keinginan besar untuk memastikan semuanya benar-benar berakhir.
tetapi juga ketakutan seperti anak kecil yang takut membuka pintu ruangan gelap. Ayah mencoba bangun, namun langsung batuk keras. Tangannya gemetar ketika meraih segelas air. Di matanya, aku melihat rasa bersalah yang tidak pernah diucapkan. Seolah ia menyadari bahwa rumah ini telah menjadi medan luka sejak ibu kandungku pergi. "Ratmi," ucap ayah lirih, "apa yang kau lakukan semalam?" Ratmi tersenyum tipis, menutup pintu yang seharusnya sudah lama tertutup. Ayah menunduk, tidak ada kata lagi yang keluar dari mulutnya. Siang berjalan lambat, udara panas menempel di kulit seperti kain basah. Aku duduk di ruang tengah, memandangi benang merah yang kini hampir putus. Warnanya pudar, seperti darah yang sudah lama mengering. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari arah halaman. Bukan pintu depan, melainkan suara benda keras jatuh ke tanah. Aku mengintip melalui jendela. Di dekat sumur, tergeletak kendi tanah liat milik Ratmi yang semalam digunakan untuk ritual. Kendi itu pecah, airnya meresap ke tanah, membentuk garis melingkar seperti mata yang terbuka. Aku memanggil Ratmi, ia berdiri perlahan, wajahnya berubah tegang. "Itu tanda panggilan terakhir," katanya pelan. "Jika kau tidak menjawabnya, bayangan itu akan mencari jalan lain." Aku bertanya jalan lain apa yang dimaksud. Ratmi menatap ayah di kamar, lalu menatapku. Melalui orang yang masih hidup. Hatiku terasa seperti ditimpa batu. Aku teringat wajah ayah yang semalam dirasuki sesuatu yang bukan dirinya. Jika itu terjadi lagi, mungkin kali ini tidak ada yang bisa menariknya kembali. Ratmi berjalan menuju halaman. Aku mengikutinya meski ia melarang. Langkahnya gontai, tetapi tatapannya tegas. Di dekat sumur, angin berputar pelan membawa bau tanah basah dan daun tua. Udara terasa seperti nafas makhluk yang tidak terlihat. Ratmi berdiri tepat di depan lubang sumur. Ia menutup mata dan membuka kedua tangannya, seperti orang yang siap menerima hujan. "Jika kau masih di sini, dengarkan aku," ucapnya ke arah kegelapan. Anak itu sudah memilih hidup. Tidak ada jawaban, hanya bunyi air bergeser di dalam sumur. Lalu terdengar suara isakan, bukan dari dalam tanah, melainkan dari belakang kami. Aku menoleh. Di bawah pohon pisang, terlihat sosok ibu kandungku berdiri. Wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya tergerai, wajahnya terlihat letih, bukan marah. "Aku tidak ingin pergi," katanya. "Aku takut dilupakan." Kalimat itu seperti pisau yang tidak melukai kulit, tetapi menembus dada. Aku melangkah maju. Ibu tidak dilupakan, tapi aku masih ingin hidup. Sosok itu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam tatapannya, aku melihat perempuan yang dulu mengajariku membaca, bukan bayangan yang menyeretku ke mimpi buruk. Ratmi mendekat, berdiri di antara kami. "Kau harus melepas," katanya lembut. "Bukan karena kalah, tetapi karena cinta." Bayangan ibu tertawa kecil, suaranya pecah seperti kaca tipis. "Cinta juga bisa menjadi belenggu," katanya. Angin mendadak kencang, daun-daun beterbangan, mengitari kami seperti burung yang kehilangan arah. Tanah di sekitar sumur bergetar, air di dalamnya bergolak. Ratmi mengeluarkan kain putih terakhir dari sakunya. Kain itu sudah lusuh, seperti sudah melewati banyak pertempuran. "Ini bukan untuk mengikatmu," katanya pada bayangan itu. "Ini untuk mengantarmu pulang." Ia membentangkan kain itu ke arah sumur. Sosok ibu memandang kain itu lama, lalu menatapku sekali lagi. "Kau akan tumbuh tanpa aku," bisiknya. "Aku tumbuh karena kau," jawabku. Bayangan itu perlahan mendekati kain putih. Setiap langkahnya membuat tubuhnya semakin transparan. Saat ia menyentuh kain itu, wajahnya berubah tenang. Tidak ada lagi senyum pahit, tidak ada mata kosong. Tubuhnya berubah menjadi cahaya redup, lalu jatuh ke dalam sumur seperti kabut yang disedot lubang gelap. Angin berhenti, daun-daun jatuh ke tanah, halaman kembali sunyi. Ratmi terduduk lemas, nafasnya terputus-putus, tubuhnya seperti kehilangan penopang. "Apa yang terjadi padamu?" aku tanya panik. Ratmi senyum lemah. "Setiap pintu yang ditutup membutuhkan penjaga." Aku tidak mengerti.
Ia menatap langit lalu memejamkan mata sebentar. Tenagaku sudah terlalu banyak terpakai, seperti lampu minyak yang hampir habis. Aku memegang tangannya. Tangannya dingin, lebih dingin dari pagi tadi. Ayah keluar dari rumah dengan langkah tertatih. Ia melihat Ratmi terbaring di tanah dan segera menghampiri. "Ratmi?" panggilnya. Ratmi membuka mata dan menatap ayah dengan senyum tipis. "Maafkan aku jika selama ini terlihat kejam. Aku hanya menjaga apa yang kau cintai." Ayah berlutut di sampingnya, wajahnya basah oleh air mata. Aku berdiri terpaku, seperti patung yang lupa cara bergerak. Ratmi memandangku terakhir kali. "Kau harus hidup tanpa takut pada bayangan. Jangan biarkan masa lalu menarik kakimu seperti lumpur." Setelah itu matanya terpejam, nafasnya berhenti perlahan, seperti angin yang pulang ke laut. Kami menguburkannya di dekat pohon pisang, jauh dari sumur. Tanah terasa lebih hangat dari biasanya, seolah bumi menerima tubuhnya dengan tenang. Malam itu, rumah tidak lagi terdengar suara aneh. Tidak ada langkah kaki, tidak ada tangisan. Hanya bunyi jangkrik dan nafas ayah yang tertidur. Aku duduk di depan jendela, memandangi sumur yang kini tampak seperti lubang biasa. Tidak lagi seperti mulut kegelapan. Namun di dalam dadaku, ada rasa kosong yang aneh. Ratmi pergi sebagai penjaga terakhir, seperti lilin yang padam setelah menerangi jalan. Aku mengerti satu hal, bukan santet yang hampir meranggut hidupku, melainkan cinta yang berubah menjadi rantai. Dan Ratmi, yang selama ini kukira musuh, justru menjadi perisai. Bab ini berakhir dengan kehilangan. Tetapi kehilangan itu bukan lagi menakutkan. Ia seperti danau setelah badai, menyimpan bekas gelombang, namun memantulkan langit dengan jujur. Dan di sanalah aku berdiri, di antara kenangan ibu kandungku dan pengorbanan ibu tiri yang memilih pergi agar aku bisa tetap tinggal. Hari ke-6 muncul seperti halaman kosong setelah buku lama ditutup. Rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang mengintai, melainkan diam yang seperti napas panjang setelah menangis. Ayah duduk di teras sejak pagi, menatap tanah makam Ratmi yang masih merah dan basah. Tidak ada kata keluar dari mulutnya. Wajahnya seperti orang yang baru sadar telah kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap biasa. Aku berjalan ke dapur. Bau kayu basah bercampur sisa dupa semalam masih tertinggal di udara. Meja makan tampak terlalu luas tanpa sosok Ratmi yang biasanya duduk sambil meminum teh pahitnya. Kursi kosong itu seperti bayangan yang tidak mau pergi. "Ayah harus kuat," ucapku pelan. Ia mengangguk tanpa menoleh. Bahunya turun naik, seperti orang yang memikul beban terlalu lama. Siang datang bersama panas yang aneh. Matahari terasa seperti menggantung tepat di atas sumur. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Hanya bunyi serangga yang terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Aku membersihkan halaman. Daun-daun kering dikumpulkan ke sudut. Saat menyapu dekat sumur, sapuku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil terkubur setengah di tanah. Kotak itu bukan milikku, bukan pula milik ayah. Tanganku gemetar ketika membukanya. Di dalamnya terdapat kain putih yang pernah dipakai Ratmi, seikat benang merah, dan secari kertas dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Tulisan itu berbunyi, "Jika pintu kembali terbuka, jangan melawan dengan marah, lawan dengan ingatan yang jujur." Aku menelan ludah. Kata-kata itu seperti pesan dari seseorang yang tahu bahaya belum benar-benar selesai. Menjelang sore, ayah memanggilku dari teras. "Kau dengar suara itu?" tanyanya. Aku mendengarkan. Dari arah sumur terdengar bunyi seperti orang menggeser batu. Bukan keras, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kami saling menatap. Dalam diam kami sepakat mendekat bersama. Di tepi sumur tanah tampak bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha naik tanpa bentuk. Tidak muncul wujud perempuan seperti sebelumnya, yang terlihat hanya bayangan samar seperti asap yang lupa menjadi awan. Ayah mundur satu langkah. "Ratmi sudah pergi. Mengapa masih ada?" bisiknya. Aku teringat pesan di kertas. Jangan melawan dengan marah, lawan dengan ingatan. Aku berdiri lebih dekat.
Dadaku berdebar, tetapi ada ketenangan aneh di dalam diriku. Seperti seseorang yang sudah melewati banyak malam gelap dan tidak lagi terkejut oleh bayangan. "Ibu," ucapku lirih. "Jika tahu masih mendengar, aku tidak takut lagi." Bayangan itu bergerak lebih cepat. Udara di sekitar sumur menjadi dingin, namun tidak ada suara tangisan, tidak ada tawa, hanya getaran seperti hembusan napas panjang. Ayah berdiri di sampingku, tangannya gemetar, tetapi ia tidak pergi. "Ibumu mencintaimu," katanya. "Aku juga mencintaimu. Ratmi juga mencintaimu." Kata itu jatuh seperti batu ke air. Bayangan di sumur berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya tidak ada kemarahan di udara, hanya rasa berat seperti awan sebelum hujan. Tiba-tiba angin berhembus, daun pisang bergoyang, tanah di sekitar sumur mengendur. Bayangan itu mengecil lalu lenyap perlahan, seperti asap yang menemukan jalan pulang ke langit. Aku menghela napas panjang, lututku terasa lemas. Ayah duduk di tanah menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tahu bukan hanya bayangan yang pergi, tetapi juga penyesalan yang selama ini membebani dadanya. Malam datang dengan bintang yang jarang terlihat sebelumnya. Rumah tidak lagi terasa seperti perahu di tengah badai. Ia menjadi seperti ladang setelah panen. Kosong, tetapi siap ditanami ulang. Kami makan malam dalam diam. Tidak ada suara aneh, tidak ada langkah di lorong. Hanya bunyi sendok menyentuh piring. Saat hendak tidur, aku membuka jendela kamar. Angin masuk membawa aroma tanah segar. Untuk pertama kalinya sejak ibu kandungku meninggal, aku tidak takut gelap. Namun di antara rasa tenang itu, muncul mimpi. Aku berdiri di halaman rumah lama. Tidak ada sumur, tidak ada kabut, hanya sawah hijau dan langit biru. Di kejauhan, dua perempuan berdiri berdampingan. Ibu kandungku dan Ratmi. Mereka tidak bermusuhan, mereka tidak saling memandang dengan dendam. Keduanya tersenyum ke arahku. "Kau sudah belajar berjalan sendiri," kata ibu kandungku. Ratmi menambahkan, "Jangan biarkan rasa kehilangan berubah menjadi tali yang mengikat kakimu." Aku ingin berlari ke arah mereka, tetapi kaki terasa ringan seperti awan. Mereka perlahan memudar, menyatu dengan cahaya pagi. Aku terbangun dengan air mata di pipi, bukan karena takut, melainkan karena rindu yang tidak lagi menyakitkan. Pagi berikutnya, ayam kembali berkokok. Angin membawa suara kehidupan biasa. Ayah berdiri di dapur, memasak nasi dengan cara yang kikuk. Kami saling tersenyum kecil, seperti dua orang yang belajar hidup ulang. Sumur di belakang rumah kini tertutup papan kayu, bukan karena takut, melainkan karena tidak lagi perlu dibuka. Aku berdiri di depan makam Ratmi, menaruh bunga liar yang kupetik di jalan. "Terima kasih," bisikku. "Kau bukan ibu yang melahirkanku, tapi kau penjaga yang menyelamatkanku." Langit cerah, tidak ada tanda kutukan, tidak ada jejak santet. Yang tersisa hanya rumah, ayah dan aku. Namun dalam diriku tertanam satu pelajaran. Kadang yang paling menakutkan bukan makhluk dari dunia lain, melainkan rasa tidak rela melepaskan. Seperti burung yang takut terbang karena mengira langit adalah jurang, padahal di sanalah sayap diciptakan. Dan sejak hari itu, aku belajar hidup tanpa dikejar bayangan, membawa kenangan tanpa menjadi tawanan masa lalu. Minggu ke-7 dimulai dengan suara hujan tipis di atap seng, seperti jari-jari kecil mengetuk pintu langit. Rumah tidak lagi terasa asing, namun bekas kejadian sebelumnya masih tertanam di setiap sudut. Sumur telah tertutup papan kayu, tetapi bayangannya masih hidup dalam pikiranku, seperti luka yang sudah kering namun belum benar-benar hilang. Ayah sibuk membersihkan halaman sejak pagi. Gerakannya lambat, seolah setiap langkah membawa beban ingatan. Aku melihatnya bukan sebagai sosok yang kuat seperti dulu, melainkan manusia yang sedang belajar berdiri setelah terjatuh. "Kita akan menjual rumah ini," katanya tiba-tiba tanpa menoleh. Kalimat itu meluncur seperti batu ke dalam air tenang. Dadaku bergetar. "Mengapa?" tanyaku. "Tempat ini terlalu banyak menyimpan suara," jawabnya singkat. Aku mengerti maksudnya. Rumah ini bukan sekedar bangunan, melainkan buku yang halaman-halamannya dipenuhi kisah kehilangan.
Tinggal di sini sama seperti tidur di atas cerita yang belum selesai. Siang hari seorang lelaki tua datang. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti burung yang terbiasa melihat dari jauh. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang paham tentang tanah dan batas antara yang hidup serta yang telah pergi. Ada sisa jejak, katanya sambil memandang sumur tertutup. Bukan roh, melainkan ingatan yang menempel. Aku bertanya apakah itu berbahaya. Ia tersenyum kecil. Ingatan ibarat asap dapur. Jika tidak dialirkan keluar, ia memenuhi ruangan dan membuat napas sesak. Ia menyarankan kami melakukan satu hal sebelum meninggalkan rumah. Membuka kembali sumur dan menutupnya dengan cara yang benar, bukan dengan papan, tetapi dengan kesadaran. Siang hari hujan berhenti. Langit menjadi bersih seperti kain yang baru dicuci. Ayah ragu, namun akhirnya setuju. Kami bertiga berdiri di halaman belakang. Lelaki tua itu membawa mangkuk air dan segenggam bunga liar. Aku membuka papan penutup sumur. Tidak ada suara aneh, tidak ada angin dingin, hanya lubang gelap yang terlihat seperti mata tertidur. Bicaralah, katanya padaku, bukan kepada arwah, tetapi kepada dirimu sendiri. Aku menarik napas panjang. Aku pernah takut pada tempat ini, ucapku. Sekarang aku ingin pergi tanpa membawa ketakutan itu. Ayah menyentuh bahuku. Aku minta maaf karena membiarkan luka tumbuh tanpa dijahit, katanya. Air dalam mangkuk dituang perlahan ke dalam sumur. Bunga-bunga jatuh mengikuti alirannya. Lelaki tua itu menutup lubang dengan tanah dan batu kecil membentuk lingkaran sederhana. Sekarang ia bukan pintu, hanya tanah. Kami berdiri lama tanpa bicara. Rasanya seperti menutup peti berisi surat lama yang sudah dibaca berkali-kali. Malam datang lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara langkah. Hanya hujan ringan dan dengkur ayah dari kamar sebelah. Namun saat fajar hampir tiba, aku bermimpi lagi. Aku berada di jalan panjang yang dipenuhi kabut. Di ujung jalan berdiri dua bayangan yang kukenal. Ibu kandungku dan Ratmi. Mereka tidak memanggilku. Mereka hanya berjalan menjauh, bergandengan tangan. Aku ingin mengejar, tetapi kakiku terasa ringan seperti kapas. Aku menyadari sesuatu. Mereka tidak lagi menungguku, melainkan pergi bersama. Saat terbangun, perasaanku tidak sedih. Justru seperti melihat kapal berangkat dengan layar penuh angin. Pagi berikutnya, kami mulai mengemas barang. Foto lama dimasukkan ke dalam kotak. Baju Ratmi yang tersisa dilipat dengan rapi. Aku menemukan sisir tua yang dulu milik ibu kandungku. Aku menyimpannya di tas, bukan sebagai jimat, tetapi sebagai pengingat. Saat matahari condong ke barat, kami berdiri di depan rumah untuk terakhir kali. Bangunan itu tampak kecil dibanding kenangan yang dikandungnya. Aku takut meninggalkan mereka, ucapku. Ayah tersenyum. Mereka tidak tinggal di dinding. Mereka tinggal di caramu hidup. Kami melangkah pergi. Setiap langkah terasa seperti melepas beban di punggung. Di jalan angin membawa bau sawah dan tanah basah. Aku merasa seperti orang yang keluar dari ruangan gelap menuju lapangan luas. Aku menyadari sesuatu yang baru. Ketakutan bukan berasal dari makhluk tak terlihat, melainkan dari cerita yang tidak pernah selesai di dalam kepala. Ratmi bukan lagi bayangan. Ia menjadi bagian dari keberanian. Ibu kandungku bukan lagi suara yang memanggil dari sumur. Ia menjadi pengingat yang menguatkan. Seperti sungai yang pernah meluap, lalu kembali ke jalurnya. Hidup kami juga menemukan arah. Bab ini bukan tentang santet atau arwah. Ia tentang perpisahan, tentang mengizinkan masa lalu berjalan tanpa menarik kaki yang masih ingin maju. Dan ketika rumah itu menghilang di balik tikungan jalan, aku tahu satu hal. Ketika seseorang berhenti hidup di dalam ketakutan, dunia yang gelap berubah menjadi tempat belajar berjalan. Perjalanan menuju tempat baru terasa seperti menyusuri halaman terakhir dari buku yang berat.
Mobil tua ayah berjalan pelan melewati jalan sempit yang diapit sawah hijau. Angin membawa aroma lumpur dan rumput muda, berbeda dari bau tanah basah di rumah lama. Setiap tarikan napas seolah membersihkan sisa ketakutan yang masih menempel di dada. Kami tiba di sebuah desa kecil dekat bukit. Rumah sewaan berdiri di tepi kebun singkong. Jauh dari sumur tua, jauh dari halaman yang pernah menjadi medan pertempuran antara kenangan dan kemarahan. Bangunan itu sederhana, namun cahaya matahari masuk tanpa terhalang pohon besar. Rasanya seperti masuk ke ruangan yang jendelanya baru dibuka setelah lama tertutup. Hari pertama di tempat baru berlangsung tenang. Ayah membersihkan halaman, aku menata kamar. Tidak ada suara aneh, tidak ada langkah tanpa wujud. Hanya bunyi cangkul mengenai tanah dan suara burung yang bertengger di kabel listrik. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya kosong. Di malam hari, ketika aku memejamkan mata, ingatan lama datang seperti tamu sopan yang mengetuk perlahan, bukan seperti pencuri yang memaksa masuk. Aku melihat wajah Ratmi dalam kilasan cahaya lampu minyak, mendengar suara ibu kandungku memanggil dari kejauhan. Tidak ada rasa takut, hanya rindu yang lembut seperti hujan tipis di tanah panas. Pada hari ketiga, seorang perempuan tua datang membawa sayur dari kebunnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Sari, tetangga sebelah rumah. "Kalian baru pindah?" tanyanya sambil tersenyum. Ayah mengangguk. Kami mencari tempat yang lebih sunyi. Bu Sari menatapku lama seolah membaca sesuatu di wajahku. Kadang manusia pindah bukan karena ingin rumah baru, tetapi karena ingin pikiran baru. Kalimat itu terasa seperti cermin. Aku menyadari, perpindahan ini bukan sekedar meninggalkan bangunan lama, tetapi juga meninggalkan cara lama melihat dunia. Beberapa malam berikutnya, aku mulai bermimpi tentang sumur. Bukan sumur gelap, melainkan lubang kecil berisi air jernih. Di tepinya bunga liar tumbuh. Tidak ada sosok perempuan, tidak ada bayangan. Hanya pantulan wajahku sendiri di permukaan air. Mimpi itu seperti pesan. Yang harus kutemui bukan lagi mereka, melainkan diriku sendiri. Suatu sore, saat hujan turun ringan, aku duduk di teras memandangi kabut yang turun dari bukit. Ayah mendekat membawa 2 cangkir teh hangat. "Apakah kau masih takut?" tanyanya. Aku menggeleng. Aku hanya masih ingat. Ayah menyenyum tipis. Ingat tidak selalu berarti terikat. Kami minum dalam diam. Suara hujan menjadi musik sederhana. Dalam keheningan itu, aku merasa Ratmi dan ibu kandungku tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berubah tempat tinggal, dari sudut rumah lama ke sudut hatiku. Malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini aku berjalan di jalan panjang dengan langit biru di atas kepala. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan. Di kejauhan, aku melihat 2 perempuan duduk di bangku kayu. Mereka tidak memanggilku, mereka hanya melambaikan tangan. Senyum mereka seperti matahari pagi, hangat tanpa menyilaukan. Ketika terbangun, dadaku terasa ringan. Seperti orang yang baru selesai memikul beban berat, lalu meletakkannya di tanah. Hari-hari berikutnya, aku mulai sekolah di desa itu. Teman-teman baru tidak tahu apa yang pernah terjadi di rumah lama. Mereka hanya mengenalku sebagai anak pendiam yang suka menatap bukit saat istirahat. Tidak ada yang memanggilku dengan cerita tentang santet atau arwah. Aku bebas dari label ketakutan. Suatu siang, saat berjalan pulang, aku melihat anak kecil bermain di dekat sungai. Air mengalir jernih, memantulkan cahaya matahari. Aku teringat sumur lama yang kini telah menjadi tanah biasa. Perbedaan itu terasa jelas. Sungai mengalir ke depan, sumur menahan air di tempat yang sama. Hidup seharusnya seperti sungai, bukan seperti lubang yang menyimpan masa lalu tanpa arah. Malam ke-7 di rumah baru, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tirai bergoyang, membuat bayangan di dinding. Untuk sesaat, jantungku berdegup cepat. Bayangan itu mengingatkanku pada masa lalu. Namun kali ini, aku tidak menutup mata. Aku berdiri
dan menyalakan lampu. Bayangan itu hilang. Yang tersisa hanyalah tirai kain dan cahaya kuning. Aku tersenyum kecil. Dahulu bayangan adalah pintu menuju mimpi buruk. Sekarang ia hanya permainan cahaya. Ayah melihatku dari ruang tengah. "Apakah kau baik-baik saja?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Aku tidak lari lagi." Ayah mengangguk. Di wajahnya aku melihat kelegaan yang selama ini tersembunyi. Malam itu aku menulis di buku kecil yang kubawa dari rumah lama. Aku menulis tentang ibu kandungku, tentang Ratmi, tentang sumur, tentang perjalanan kami. Tulisan itu bukan untuk menghidupkan kembali luka, melainkan untuk mengubahnya menjadi cerita. Seperti mengubah duri menjadi bunga kering yang bisa disimpan tanpa menyakiti hangat. Aku sadar, ketakutan tidak selalu hilang dengan mantra atau ritual. Ia pergi ketika seseorang berani memberi makna baru pada pengalaman lama. Seperti gelas pecah yang dijadikan mozaik, rasa sakit pun bisa menjadi bentuk lain yang indah. Bab ini tidak dipenuhi teriakan atau penampakan. Ia dipenuhi langkah kecil menuju kehidupan yang biasa. Namun justru disitulah letak keberanian terbesar. Hidup tanpa dikejar bayangan. Pada malam terakhir bab ini, aku berdiri di luar rumah, memandangi langit penuh starang. Tidak ada suara dari tanah, tidak ada bisikan dari angin. Hanya aku, ayah, dan dunia yang terasa lebih luas dari sebelumnya. Dalam hatiku, aku berkata pelan, "Ibu, Ratmi, aku berjalan ke depan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk meneruskan." Dan di antara suara jangkrik dan angin bukit, aku tahu satu hal. Perjalanan belum selesai, tetapi ketakutan tidak lagi memimpin langkahku. Pagi terakhir datang dengan langit bersih tanpa awan. Cahaya matahari jatuh ke halaman rumah baru seperti lembaran kertas kosong yang siap ditulisi kehidupan. Aku berdiri di teras sambil memejamkan mata, menghirup udara segar yang tidak membawa bau dupa, tidak membawa bisikan, tidak membawa kenangan tentang sumur gelap. Dunia terasa ringan, seperti sepatu yang akhirnya dilepas setelah perjalanan jauh. Ayah keluar membawa 2 cangkir kopi. Rambutnya sudah lebih rapi, wajahnya tidak lagi dipenuhi bayang penyesalan. "Kita mulai lagi dari sini," katanya. Aku mengangguk. Kalimat itu bukan janji, melainkan keputusan. Hari itu kami pergi ke bukit kecil di belakang desa. Dari sana terlihat sawah membentang seperti kain hijau yang dijemur matahari. Angin bertiup lembut, membuat rumput bergerak seperti ombak kecil. Aku merasa seolah berdiri di tepi laut yang tenang setelah lama terombang-ambing badai. Kami duduk di batu besar. Ayah membuka tas kecil dan mengeluarkan 2 benda. Sisir tua milik ibu kandungku dan kain putih peninggalan Ratmi. Kedua benda itu disimpan dalam 1 kotak kayu. "Aku ingin mengubur ini di sini," katanya. Bukan sebagai pelupaan, tetapi sebagai tanda bahwa mereka tidak lagi harus menjaga kita. Aku memandang benda-benda itu. Dahulu semuanya terasa seperti alat perang. Kini mereka tampak seperti kenangan biasa. Kami menggali tanah dengan tangan. Tidak dalam, hanya cukup untuk menaruh kotak kecil. Saat tanah menutupinya, perasaanku seperti menutup buku yang sudah selesai dibaca. Ceritanya tetap ada di kepala, tetapi tidak perlu dibuka setiap hari. Angin berhembus pelan, daun kering berputar sebentar lalu jatuh diam. Tidak ada suara aneh, tidak ada getaran, tidak ada tanda dari dunia lain. Aku berkata dalam hati, "Ibu, Ratmi, aku tidak melupakan kalian. Aku hanya belajar hidup tanpa takut." Saat kami berjalan turun dari bukit, langkah ayah terlihat lebih ringan. Punggungnya tidak lagi membungkuk seperti orang yang menanggung beban tak terlihat. Ia tampak seperti lelaki biasa yang ingin pulang dan makan siang. Sore hari hujan turun singkat. Air jatuh ke tanah lalu menguap cepat karena panas matahari. Aku menatap butiran hujan itu dan menyadari sesuatu.
Rasa sedih juga seperti hujan, datang, membasahi, lalu pergi jika tidak ditahan. Malam tiba dengan bintang yang berkilau. Aku duduk di kamar sambil membuka buku kecil yang selama ini menemaniku. Halaman terakhir masih kosong. Aku menulis, ketakutan pernah tinggal bersamaku. Kini ia pergi, bukan karena diusir, melainkan karena tidak lagi dibutuhkan. Tulisan itu seperti garis akhir di bawah sebuah perjalanan panjang. Namun malam itu, mimpi kembali datang. Aku berada di lapangan luas tanpa kabut. Tidak ada sumur, tidak ada rumah lama. Di kejauhan terlihat dua perempuan berdiri di bawah pohon besar. Mereka tidak memanggilku. Mereka tersenyum, lalu berjalan ke arah cahaya yang tidak menyilaukan. Aku ingin mengikuti, tetapi kakiku tidak bergerak. Aku tidak sedih. Aku justru merasa seperti seseorang yang melihat kapal berlayar setelah memastikan semua penumpang sudah aman. "Ibu," bisikku. "Ratmi." Angin lewat di antara kami. Mereka tidak menoleh lagi. Mereka pergi bersama, tanpa marah, tanpa cemburu, tanpa luka. Aku terbangun dengan nafas tenang. Tidak ada keringat dingin, tidak ada jantung berdebar. Hanya rasa lega setelah menangis lama. Pagi berikutnya, aku membantu ayah menanam pohon kecil di halaman. Bibit itu rapuh, daunnya tipis tetapi akarnya kuat. "Kelak dia akan besar," kata ayah. "Seperti kau." Aku tersenyum. Pohon itu seperti lambang hidup kami. Tidak dibangun dari ritual, tidak dijaga mantra, hanya diberi air dan waktu. Hari demi hari berjalan biasa. Aku sekolah, ayah bekerja. Tidak ada lagi cerita tentang santet, tidak ada lagi mimpi buruk. Namun kenangan tetap ada, seperti bekas luka yang sudah sembuh. Tidak sakit, tetapi mengingatkan bahwa aku pernah jatuh dan bangkit. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, aku berdiri sendirian di halaman. Bayangan pohon memanjang di tanah. Untuk sesaat, bentuknya menyerupai dua sosok berdampingan. Dadaku bergetar kecil, tetapi bukan karena takut. Aku justru tersenyum. Aku sadar, dunia tidak berubah menjadi aman karena makhluk gaib pergi. Dunia menjadi aman karena aku tidak lagi lari dari diriku sendiri. Santet, arwah, dan ketakutan hanyalah cermin dari rasa yang tidak selesai. Ketika perasaan itu diberi tempat, bayangan kehilangan kuasanya. Aku menatap langit senja dan berkata pelan, "Terima kasih karena pernah mengajariku takut. Tanpa itu, aku tidak akan tahu arti berani." Malam terakhir dalam cerita ini datang tanpa suara misterius, hanya jangkrik dan angin. Aku berbaring dengan mata terbuka, memikirkan jalan panjang yang telah kulalui. Dari rumah penuh bisikan menuju desa yang penuh cahaya. Seperti perahu yang akhirnya menemukan pelabuhan, jiwaku berhenti terombang-ambing. Bab 9 berakhir bukan dengan teriakan, bukan dengan darah, bukan dengan kutukan, melainkan dengan kesadaran sederhana. Bahwa cinta tidak seharusnya menjadi rantai. Bahwa kehilangan tidak harus menjadi lubang gelap. Bahwa hidup adalah perjalanan ke depan, bukan panggilan dari belakang. Dan di sanalah kisah santet Ibu Tiri benar-benar selesai. Bukan karena dunia lain menutup pintunya, tetapi karena aku membuka pintu untuk hidup tanpa bayangan. Namun, yang paling mengerikan bukanlah makhluk yang datang dari dunia lain, melainkan rahasia yang baru terungkap di akhir cerita ini. Jika kalian ingin tahu siapa sebenarnya yang mengikat kutukan itu, dan mengapa arwah Ibu Tiri justru menyelamatkanku di detik terakhir, jangan kemana-mana, karena bagian terakhirnya akan mengubah cara kalian memandang kisah ini selamanya.